Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Siapa di sini yang mau tahu jurus untuk mendapatkan saham multibagger? Nah, pas banget karena di video kali ini kita akan interview Pak Ferdian Timur Satyagraha, yang mana beliau saat ini menjabat sebagai Direktur Keuangan BPD Jawa Timur. Dan di interview ini, Pak Ferdian sharing banyak hal, mulai dari strategi investasi ala beliau, kemudian juga tips memilih saham yang bagus, dan banyak ilmu lainnya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan selengkapnya tonton video ini ya. Kita lagi bersama Mas Ferdian, ini beliau Direktur Keuangannya Bank Jatim dan juga investor juga. Kita beruntung banget hari ini karena akan bertemu sama Mas Ferdian, dan Mas Ferdian hari ini akan cerita-cerita tentang strategi investasinya, pengalaman investasi, dan lain-lainnya. Mas Ferdian, aku mau tanya nih, boleh diceritain nggak nih backgroundnya Mas Ferdian saat ini kan menjadi Direktur Keuangan Bank Jatim, sebelumnya perjalanan karir seperti apa? Mungkin boleh diceritakan dulu, Mas. Iya, jadi sebelumnya saya kalau pekerjaan saya sebelumnya sempat jadi investor relation di salah satu perusahaan di Energi Mega Persada ya, di perusahaan Bakri. Terus kemudian saya bergabung di Bank Jatim untuk persiapan IPO tahun 2012. Jadi saya menghandle investor relation, jadi khusus untuk apa dengan teman-teman investor ya, stock market terutama capital market. Jadi ketemunya dengan teman-teman analis, terus kemudian juga media. Jadi kita menyampaikan tentang perkembangan kinerja sama prospek dari BCTM. Kemudian saya sempat setelah itu ditempatkan di salah satu cabang di Malang, terus megang humas atau corporate secretary, dan terakhir direktur keuangan Bank Jatim sejak 2017. Ya, jadi memang background pendidikan saya juga di keuangan, jadi termasuk saham 2003 saya kuliah itu saya ngambil mata kuliah salah satunya saham. Oke, mantap nih, banyak Mas yang nanti kita akan gali-gali nih dari Mas Ferdian. Yeah. Uh, Kalau ini Mas, apa dari backgroundnya kan memang tentang finance, kemudian juga berkarir sebagai investor relation juga. Yeah. Dari tentang perjalanan investasinya dimulai dari 2003 ya Mas Ferdian. Itu Betul. boleh diceritakan Mas ke teman-teman awalnya bagaimana dan ceritanya gimana waktu itu? Jadi kebetulan saya dulu pas di Australia itu kerja di pasar ikan. Jadi kalau teman-teman pernah tinggal di Australia di Melbourne ada namanya Victoria Market. Saya kerja di sana. Jadi 3 tempat hari saya kuliah, 3 hari saya kerja, dan uangnya saya kumpulkan. Saya buat apa ya? Terus akhirnya saya kepikiran karena saya kuliah terus belajar tentang saham, saya investasikan di 3 saham di Indonesia. Ada 2 saham yang IPO di 2023, ada saham konsumer satu yang saya anggap bagus sejak 2003 itu. Oke, berarti awalnya itu dua saham ya yang Mas Ferdian pilih ya? Ya, 2 saham, terus berapa bulan itu saya tambah 1 saham konsumer. Setelah itu. Oh, oke. Itu boleh diceritain nggak Mas apa emitennya yang Iya. yang Ya, dipilih kalau waktu itu? 2003 seingat saya dulu BRI sama Mandiri ya. Iya. Ya, jadi 2 itu yang IPO, karena memang saya dulu sambil kuliah, jadi nggak fokus untuk ngecek. Coba tiap kali ada pendapatan, saya tambah portfolio. Pas setelah saya lulus kuliah dan kerja mulai mulai fokus untuk apa? Untuk nambah portfolio yang lain. Jadi selama Oke. 2003 sampai dengan 2007, kebetulan saya masuk kuliah dari 2001-an sampai dengan 2007, S1 S2 di Australia. Itu saya hanya fokus ke tiga saham tadi plus saham di Australia, 2003 jadi ada saham-saham zaman itu Koal masih jadi kunci ya, jadi Iya. BSP Bulletin, Ria Pinto, jadi masih yang 2 saham itu yang cukup prospek dulu. Nah, setelah 2007 baru saya nambah beberapa saham lain yang menurut saya juga juga bagus, salah satunya BCA. Oke. Wah, BCA dari 2007 udah banyak nih. Tapi menarik nih Mas Ferdian. 2007 kan mulai serius ya. Nah, Hmm. 2008 ketemu waktu itu financial global crisis kan yang Hmm. bikin pasar keuangan juga banyak terganggu. Nah, itu ceritanya gimana tuh Mas Ferdian ngalamin Ya, itu krisisnya juga kayak gitu besar? kebetulan karena portfolio investasi saya belum besar, dalam artian gini, mungkin dari total 100% itu masih 20%, 30% yang saya investasikan di saham. Lainnya masih yang konvensional ya, RDPT, deposito. Nah, pas saat lihat itu saya lihat malah itu potensi akhirnya saya merubah sedikit portfolio saya yang di deposito sama ini saya masukkan. Jadi average ya, di average average. Efeknya. Jadi saya average, eh, saya di average di situ akhirnya beberapa saham tadi dapat average yang lumayan, tapi tetap portfolio
terutama di RDPT yang saya pertahankan, mungkin yang deposito hanya menjaga apa di beberapa bank dalam rangka untuk biar biar apa biar layanannya tetap bagus lah itu apa. Oke. Jadi tapi untuk yang posisi itu yang liquidnya saya masukkan. Terus pada saat itu deposito lagi agak naik kan, Iya, betul. tapi saya lihat ya sebagai potensi karena sudah turunnya lumayan dalam apa, hampir 50% atau 60% apa dari portfolio itu. Jadi tapi perasaan apa namanya, wah jatuh terus turun, apalagi belum belum apa ya belum secara investasi belum belum matang, dalam artian gini, uang itu masih uang yang sangat diperlukan. Jadi masih pas shifting itu juga juga apa juga berhitung, tapi saya prospeknya, prospek dari pengalaman tren sebelumnya, histori sebelumnya, walaupun itu kenaikannya juga lumayan bagus. Jadi saya belajar dari pengalaman 5 tahun ke belakang, saya tarik. Nah, Oh, oke. iya. Kalau ini Mas Ferdian mau tanya tentang, kalau dulu kan teknologi mungkin belum sampai saat ini ya Mas. Kita belajar sekarang YouTube semua sudah Hmm. lengkap lah, dengan sentuhan jari semua udah dapet. Kalau dulu kan masih tahun 2000-an, Mas Ferdian belajarnya gimana Mas? Dari mata kuliah kah atau memang udah baca buku Iya, atau seperti apa? saya pertama kali dari kuliah, mentor pertama saya itu guru dosen saya di apa? Saya kuliah di Deakin University, jadi di Australia. Dia mengajar mata kuliah stok tuh. Saya diajari 3 tahap untuk mereview. Misalnya makro, belajar makronya. Makronya itu sektor mana yang prospek. Terus kemudian baru di sektor industrinya, baru ngomong bedah ke apa? Ke perusahaannya. Itu yang saya pakai apa di awal saat itu. Jadi pada saat itu saya lihat apa consumer terus sama banking itu sebagai sektor yang menurut saya menarik apa dan eh, pas saya juga mau belajar sektor energi, agak berbeda dengan posisinya energi yang di tempat di Australia. Jadi saya lihat terkait dengan informasinya yang sangat limited, terus kemudian juga datanya, hingga kalau diperbankan kan data lebih apa lebih banyak, di consumer yang besar juga data lebih lebih banyak, bisa diakses di website atau apa yang mudah di dapat, atau laporan tahunan minimal paling gampang kalau kita peroleh apa, Iya data. betul Mas. Iya, yang menjadi pembeda ini saya penasaran Mas Ferdian. Investasi sahamnya Mas Ferdian dulu waktu kuliah kan mungkin masih belum menikah ya Mas, sepertinya masih Iya. masih single. Nah, setelah berkeluarga, kemudian sekarang juga ada anak-anak, apa nih yang beda Mas dari strategi Ah, investasinya dulu? dari 4 saham itu kan rata-rata bukan dividen yang besar ya. Jadi saya Iya. mulai shifting di 2009, 2010 itu ada shifting beberapa saham yang apa dividennya besar. Salah satunya ya apa ada apa saham telekomunikasi, Telkom, kemudian juga apa. Tapi sebenarnya perhitungan dividen yang saya peroleh karena sudah cukup lama juga tumbuh. Jadi sebenarnya saya bikin ada tiga pembagian, itu dari saham dividen di atas 5%, saham dividen 3 sampai 5, dan di bawah 3. Itu yang di bawah 3 saya cuma satu, BCA itu saja, tapi yang rata-rata semua semua rata-rata di range-nya apa di atas 3 sampai di atas 5. Jadi itu yang, dan saat ini di 4-5 tahun terakhir saya agak lebih menambah portfolio di dividen stoknya untuk memperkuat apa pendapatan pasif income ya. Iya, Itu yang agak betul. berbeda sih apa karena dan uh, yang penting dari awal sampai terakhir itu disiplin investasinya. Kadang-kadang saya sempat apa di 2009, 2008, 2009 tuh agak sempat nggak disiplin investasi. Tadi itu yang karena kebetulan saya kerja di salah satu perusahaan tersebut, terus apa 2008 apa 2009, terus informasinya kan saya peroleh, wah prospeknya bagus gini-gini, ternyata untung saya cepat apa early exit ya, jadi nggak terlalu dalam apa ini ya, apa untuk tapi tadi kuncinya disiplin fundamental dari kunci ya, kinerja keuangannya, terus prospek industrinya juga seperti apa, dan pola investasinya juga saya lebih disiplin apa. Jadi sejak 2010-an gitu rutin tiap bulan mencadangkan kalau momen tertentu apa bagus masuk, terutama kalau harga valuasi perusahaan-perusahaan yang saya punya itu agak turun atau ada koreksi. Biasanya di bulan-bulan Mei itu yang sering apa sell on Mei. Oke. Ini Mas Ferdian kan perjalanan investasinya sudah lumayan panjang Mas, dari hmm, awal 2003 dan 18 tahun, dan hmm, benar-benar serius tadi kan setelah 2007 ya.
Hmm. banyak banget nih yang kita bisa pelajari. Kalau sekarang Mas Ferdian, pilihan-pilihan emitennya seperti apa? Yang masih di hold nih Mas sampai sampai saat ini. Ya, jadi sebenarnya kalau saya campuran antara defensif sama growth ya. Jadi ada banking, consumer sama teknologi. Yang banking kan sudah saya share di beberapa YouTube saya. Jadi yang apa? Ya BRI, BCA. Terus untuk yang middle itu adalah yang tempat saya kerja Iya, sendiri, betul. BCTM dan kompetitornya BJBR karena tetap mereview biar apa? Biar bisa mengetahui apa. Nah, jadi sedangkan untuk yang di consumer itu yang sudah lama Unilever walaupun terseok-seok sekarang Iya. terseok-seok Unilever terus apa dua Indofood itu Indofood ICBP sama yang DF yang baru yang masuk radar baru dalam 2 tahun ini Sido Gitu jadi ya. untuk yang teknologi baru satu hanya Telkom Oke, ya iya. jadi itu Kalau gambaran Telkom pun sudah lama Mas ya, track record-nya juga kita udah ya. tahu. Saya Telkom masuk di 2007-an. Jadi pas saya sudah mulai, tadi saya bilang apa? Sudah mulai mencari saham-saham dividen. Itu kebetulan kan dia menarik kan sekarang dia di range 45%, 4 sampai 5% saat itu untuk Betul. dividennya. Dari semua emiten yang tadi Mas Ferdian sebutkan itu sudah dipegang dari periode 2000 tadi ya Mas ya 2007-an itu ya berarti Iya, sampai sekarang. ada kayak BJBR pas IPO, Bank Jatim juga pas IPO. Jadi apa? em, eh, eh, beda-beda dari 2010, 2012. Tapi yang terakhir saya pegang itu ada dua saham itu Sido sama MPMX. Kalau Oke, MPMX saya nyari dividennya juga apa? Nah, karena dividend cukup besar kan dan stabil di 5 tahun terakhir apa? betul. Kalau Iya. kriteria sahamnya Mas Ferdian seperti apa Mas? Kan berevolusi ya dari awalnya Iya, 2003, 2007. Kalau yang masih dipegang teguh sampai saat ini kriteria-kriterianya seperti apa Mas? Kalau misalnya yang pasti dievaluasi pasti growth kayak growth sahamnya tumbuh ya. Jadi dari rasio-rasio keuangan juga bagus. Jadi not profit marginnya tinggi, terus tren apa ROA-ROE-nya juga bagus dan growth apa labanya juga tiap tahunnya juga tumbuh. Eh, minimal tumbuhnya bisa di atas 10%. Jadi growth-nya cukup sustainable ya. Dan kalau yang terakhir digabungkan dengan dividennya dalam rangka untuk apa passive income juga. Karena saat kondisi kayak gini kan sangat penting untuk passive income untuk menambah lagi stok untuk mendanai apa investasi berikutnya. betul. Itu yang saya lakukan. Oke, mantap nih Mas. Nah, Hmm. tadi menarik menyebut Mas Ferdian nih pengalaman beli saham BRI, Mandiri saat IPO, BJBR juga saat IPO, BJTM juga saat IPO. Hmm. Eh, caranya waktu itu kok bisa tertarik nih beli saham itu, Mas, saham IPO dan ternyata benar nih setelah IPO malah makin bagus perusahaan-perusahaannya. Itu tipsnya Ya, gimana Mas bisa seperti itu? kalau dulu BRI sama apa Mandiri itu kan memang bank terbesar ya pada saat saya apa namanya pada saat saya belajar pertama itu dan kedua pas saya di Australia juga salah satu yang saya pelajari tentang banking finance juga jadi ada mata kuliah. Nah di situ saya juga lebih paham tentang rasio-rasio keuangan. Nah, apa memang saat itu belum menarik ya tapi saya lihat karena mereka sebagai the biggest apa banking saat itu prospeknya cukup cukup bagus apa tapi tetap bottom line-nya masih profitable-nya masih bagus juga. Nah, mungkin ke hit apa baru ke hit kerasa kan di beberapa tahun berikutnya terutama Bank Mandiri ya itu BMRI karena NPL dan lain-lain tapi setelah itu kembali lagi recover. Kalau untuk yang BPD, Mas, selain Mas Ferdian kan kerja di Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Hmm. eh, BJBR waktu itu kan baru IPO juga, tetap di hold juga ya Mas sampai sekarang ya berarti. Iya, kebetulan saya kan sering saya belajar apa terkait investor relation lain-lain. Kebetulan sama teman saya juga investor relation di BJB. Terus saya diinformasikan apa? Oh ini ada prospek gini. Oh ya, saya pertama ya lihat oh prospeknya juga mereka kan yang kita kejar bahasanya. Mereka yang the biggest jadi kita yang kejar. Jadi Ya. posisinya saya juga pengen memonitor dengan cara saya investasi tadi salah satu dengan investasi juga. Oke, baik. Berarti tetap lihat fundamental ya tadi Mas di awalnya. Eh, Betul. kalau dari perjalanan Mas Ferdian yang sudah cukup panjang ini Mas, ada pembedanya nggak mungkin dari segi investasi ya? Maksudnya Mas Ferdian lihat market sekarang gimana, terus juga Hmm. lihat kondisi seperti apa. Kan sudah ngalamin krisis 2008, Iya. resesi 2020 sudah dialamin, Hmm. eh, 2015 kan juga sempat juga dialamin juga. Nah itu gimana Mas Ferdian lihatnya perjalanannya selama ini? Oh ya, saya pasti nyiapkan dana cadangan. Jadi
tadi saya bilang, eh, jadi kalau totalnya saya setahun investasi gitu mungkin sekitar 50-60%, 20%-nya buat dana, 20% buat atau 30% dana cadangan, yang 10-20% buat konsumsi ya. Jadi dana cadangan saya tempatkan di RDPT, di apa? Di apa? Pasar uang, kalau jangka pendek di pasar uang. Jadi pendapatnya tetap di atas deposito tapi likuiditas dananya lebih lebih cepat. Itu Iya. yang agak safety-nya di situ. Dulu saya banyak di RDPT untuk dana cadangan, sekarang saya lebih fokus ke jangka yang lebih pendek di reksadana pasar uang yang harian apa. Jadi kalau suatu saat butuh saya bisa bisa menggunakan momentum itu, karena momentum itu kan mahal waktu. Nggak semua waktu ada momentum. Saya lihat di situ sih. Betul. Kalau boleh di-share Mas Ferdian, cara membagi portofolionya gimana nih? Misalnya sebelum kita bahas strategi pembelian, mungkin tadi sempat disebut ada sekian persen untuk dana cadangannya, terus juga Hmm. di saham. Nah, Mas Ferdian portofolionya gambarannya seperti apa, Mas? Ya, Susunannya. pertama ada shifting ya. Kalau dulu awal-awal masih muda itu pasti hampir 80% apa, karena nggak ada apa kebutuhan ya. 80% Iya. masih masih apa, semua di apa masukkan ke saham. Terus pas ada kebutuhan awal-awal karena cost biayanya pasti lebih besar ya di awal, karena pendapatan belum juga begitu besar, pasti hampir 25% itu apa, investasi, 75% masih, 50%-nya pengeluaran, 25% buat dana cadangan tadi saya sampaikan. Tapi sekarang sudah agak shifting, itu sekitar 50% di investasinya, tadi di saham, mayoritas di saham sih. Kalau 50% memang full di saham, terus kemudian dari dana cadangannya itu mungkin dari 60%, 70% di pasar uang, sebagian di deposito sama RDPT, hanya untuk apa, untuk menjaga cash flow aja posisinya. Karena Hmm. memang semua dari pendapatan saya shiftingkan ke sana, jadi hanya 20% saya serahkan ke apa, Menteri Keuangan, ke istri untuk biaya hidup Oke. bulanan. Oke. Tadi Mas, sorry, aku agak sedikit miss. Jumlah dana cadangannya berapa persen Mas dari portofolio untuk ininya? Kalau kurang lebih sekitar 20-30%. 20-30%. Dengan Ya. tadi instrumennya RDPT, pasar uang juga ya Mas? Iya, majority di pasar pasar uang sekarang. Agak shifting dulu. Oh. Dulu banyak yang jangka panjang karena ngejar yield. Sekarang karena butuh likuiditasnya banyak di pasar uang. Kalau kalau kayak misalnya apa obligasi negara yang retail Mas kayak ORI, SBR itu masuk juga nggak Mas Ferdian atau seperti apa? Enggak, saya nanggung menurut saya itu. Kalau sekalian Oh, kalau mau tinggi masuk RDPT kan. RDPT kan dengan yieldnya dengan saat ini yang sama mungkin bisa 7% bersih atau 6% lebih. Kalau ori kan mungkin sekitar 4% bersih atau iya gimana. Ya, sekitaran jadi ya. posisinya, tapi saat ini saya lebih shifting ke RDPU. RDPU juga hampir sama sekitar 3,5, tiga, tapi dananya bisa liquid apa kan ada sistem harian semingguan. Kebanyakan saya pakai sistem harian posisinya. Oke, nah ini menarik Mas Ferdian. Penempatan dana kan juga ada di reksadana. Cara Mas Ferdian memilih reksadana yang bagus atau yang terpercaya itu seperti apa Mas? Atau tips-tipsnya? Iya, kebetulan apa, eh, saya kerjasama dengan beberapa sekuritas atau aset manajemen ya. Jadi informasi dari sana saya. Jadi kebetulan saya kan investasi saham di sekuritas, saya dapat informasinya juga dari mereka tentang terutama RDPU atau apapun yang bagus. Kemudian transaksinya bisa lewat perbankan. Ya. Oke, kalau yang dipelajari Mas selain ini apa aja nih yang dilihat dari satu reksadana misalnya sampai memutuskan wah saya taruh dana di sini misalnya. Ya, kalau jadi kan ada reksadana ada beberapa jenis ya. Kalau pasar uang tuh resikonya kan kecil karena apa, proses transaksinya money market ya. Jadi tinggal ngambil terus transaksikan. Sedangkan yang beresiko kan reksadana saham. Kebetulan dulu saya awal masih apa, menempatkan di reksadana saham, tapi sekarang saya full di apa, di saham karena ada dividennya. Kalau di reksadana saham kan nggak ada dividen yang diperoleh. Tapi ada kelebihannya, kita nggak butuh effort untuk menganalisa, tapi karena saya lihat Sabtu Minggu kan ada waktu yang kosong ya, saya gunakan untuk minimal baca laporan keuangan publikasi atau laporan keuangan, dan itu kan nggak harus rutin, baru kadang-kadang sebulan sekali atau 3 bulan sekali, itu yang saya lihat. Betul. Ya. Uh, iya Mas, menarik yang saya juga pengen tahu nih tentang oke, secara Mas Ferdian, sorry aku lupa kan pegang Unilever juga ya pernah. Nah Hmm, terus melihat harganya Unilever seperti saat ini itu gimana Mas? Saat Mas Ferdian kan udah ya. pegang sangat lama dan kemudian sekarang dropnya lumayan dalam. Nah itu gimana pandangan dan pendapatnya Mas Ferdian tentang hal itu?
Ya, saya lihat sebenarnya ini koreksi sehat sih. Mereka kan memang PI-nya terlalu tinggi. Sudah terlalu tinggi dan kemarin saya berapa minggu lalu mulai masuk di apa di harga 4 ribuan, 4.030 sampai 4.100 apa. Saya lihat sebagai PI-nya sudah mulai mulai PI yang menarik apa. Jadi kembali lagi tadi kalau wonderful company and at apa. Fair price ya. Ya, jadi saya lihat itu sebagai potensi sebenarnya. Walaupun secara saya lihat trennya masih belum 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 kembali ya, tapi saya lihat sebagai valuasinya sudah mulai menarik. Saya masuk tapi nggak besar ya, hanya sebagai apa tambahan investasi saja. Karena secara dividen juga menarik, hampir 4% Betul, lebih Mas. kan. Ya. Nah, ini menarik, Mas. Mas Ferdian bisa konsisten hold satu saham eh, belasan tahun, bahkan mungkin sudah sangat lama ya, Mas. Itu kuncinya apa, Mas? Kok bisa tetap yakin nih kita hold panjang, terlepas krisis beberapa kali dialamin, tapi tetap pegang nih. Sementara banyak yang baru satu tahun misalnya, terus dia drop 20%, Ya. udah langsung cut loss dan bingung. Nah, itu gimana, Mas Ferdian, tentang... Yang satu karena saya sudah pernah merasakan itu, jadi dia pernah merasakan sakitnya. Jadi sudah kalau turun 10 itu nggak kerasa, kalau turun 60 sudah pernah merasakan. Jadi posisinya akhirnya kenapa saya ada dana cadangan tujuannya untuk itu, apa? Tujuannya untuk membahagiakan perasaan saya dengan cara melakukan average tadi itu, apa? Karena kalau nggak merasakan momentumnya kan pasti wah saya posisi turun rugi, dalam artinya rugi. Nah ini saya gunakan kenapa ada dana cadangan untuk meleverage rasa yang nggak enak itu dengan menggunakan sebagai momentum untuk investasi. Kalau dari sisi keyakinan terhadap emitennya gimana tuh, Mas? Udah krisis kan beberapa kali, tapi tetap hold nih. Walaupun kan banyak yang ngira gini, Mas Bertian. Wah, kita misalnya punya saham BCA nih, 35.000 atau 33.000 udah segitu. Terus tahu-tahu waktu crash 2020 kemarin harganya ke 24.000. Itu kan ada yang cukup jauh ya selisihnya. Nah, itu gimana tetap yakin, tetap hold bahkan average down gitu, Mas? Jadi gini ya, pertama saya lihat kan saya baca dari historinya. Jadi perusahaan ini kan nggak hanya setahun 2 tahun ya. Jadi saya lihat historinya minimal 5 tahun, ataupun kalau yang sudah saya anggap perlu analisa lebih dalam, saya tarik 10 tahun ke belakang. Jadi seperti apa trennya. Yang kedua, valuasi ini otomatis kalau ini dia recover, kita dapat dividen yang lebih besar. Itu yang saya lihat. Jadi karena platformnya jangka panjang dengan value lebih murah, otomatis saya akan dapat dividen ataupun rewardingnya akan lebih besar. Itu sih saya lihat. Jadi memang perasaan apa namanya pas pertama kali ya, mungkin pas turun pertama di tahun 2008 tuh, wah itu pasti saya kerasa. Tapi karena memang saya masih belajar saat itu, saya akhirnya punya beberapa dana yang belum belum saya fokuskan ke sana. Tapi setelah itu saya pelajari, saya perlu dari tadi disiplin investasi ya, tiap bulan hanya mungkin sekitar 20-30% untuk rutin biaya bulanan, 70%-nya 50-nya di apa? Tetap diinvestasi dengan momentum tertentu kayak apa? Di bulan-bulan tertentu yang cenderung turun, terus baru yang yang dana cadangannya untuk jaga-jaga, kan trennya rata kan hampir 10 tahunan ya. Kalau kita tarik itu 98, 2008, mungkin sekarang 2020 ya, 2018 loncat ke 2020. Iya. Jadi kalau kita tarik sebenarnya hampir 10 tahunan. Oke, kalau Mas Ferdian berarti kan tadi cenderung dividen Mas yang dilihat. Kalau untuk merealisasikan keuntungannya, apakah benar-benar semuanya dividen atau ada kadang ambil capital gain juga? Itu gimana kalau Mas Ferdian caranya? Ya, ini kadang-kadang kalau ini menurut pendapat saya, kadang-kadang di capital gain itu ada capital gain trap. Jadi jadi kalau kita nggak disiplin keluar harga naik, itu kalian pernah ngerasakan. Jadi saya sekarang lebih fokusnya ke nambah investasi. Jadi uang ini buat khusus investasi, dan nanti ke depan ini mau jadikan saya jadi apa ya, ilmu buat anak-anak saya ke depan. Jadi sangat pentingnya disiplin investasi itu di situ. Memang saya nggak, ya kekurangan saya akhirnya saya nggak realize keuntungan di tiap tahun, tapi malah positioningnya saya lebih menambah apa stoknya sahamnya jika posisi itu ada koreksi. Makanya perlu tetap tadi dana cadangan plus biaya rutin nggak boleh diutak, biaya rutin bulanan nggak boleh diganggu. Nah, kalau kita lihat ini Mas ya, dividennya BRI, saya pernah lihat kan historinya dari 2002 sampai 2003 saat di IPO sampai 2019 tuh udah naik 10 kali lipat lebih sepertinya Mas. Betul. Nah, itu kan udah besar banget juga tuh. Ibaratnya modalnya Mas Ferdian udah balik gitu ya sebenarnya. Betul. Betul.
Nah, kalau bicara idola investor, mentornya atau belajarnya itu tadi selain dari kan menyukai Warren Buffett juga ya, Mas Betul. Ferdian, Ben Graham juga. Nah, itu apa sih yang membuat Mas Ferdian suka dengan tokoh-tokoh atau eh, figur-figur tersebut dan yang dipelajari seperti apa? Ya, saya belajar satu kuncinya mungkin passion ya. Apa suka plus sabar, suka dan sabar. Itu yang kedua ini agak susah apa? Karena apa namanya kadang-kadang kalau kita sudah punya investasi dapat pendapatan lebih itu kadang kita ingin merealisasikan pendapat itu dengan apa pola hidup yang lebih tinggi atau seperti apa itu yang kadang-kadang perlu disiplin di sana. Nah, kadang-kadang kan pengen dia tuh ada mobil bagus, udah dapat untung bagus, nah, itu yang kadang-kadang masih ada godaan. Tapi akhirnya saya coba untuk mengelola apa need apa ataupun keinginan itu dengan lebih sabar karena perasaan pas kita dapat dividen lebih besar, terus harga valuasi naik itu perasaan saya lebih senang di saat itu dibandingkan akhirnya membeli barang yang akhirnya nggak berguna apa nggak itu. Jadi itu yang feeling itu yang apa berkesan di situ posisinya. Gitu. Kalau yang membuat Mas Ferdian suka dengan value investing dan investasi apa Mas? Sampai ini di bio Instagramnya kan menulis hobi, value dan investasi. Nah, itu apa tuh Mas yang memotivasi seperti Yang itu? pasti ini dulu kan kalau masih muda nyari uang sendiri nggak gampang ya. Saya ngerasakan kerja di pasar tuh susah. Pas saya sudah dapat dividen tanpa harus apa ya kerja fisik ya itu yang value pertama saya pelajari pas saya investasi pertama kali. Terus pas saat-saat berikutnya pas dividen saya kumpulkan nih bisa saya gunakan untuk investasi lagi, bisa saya gunakan untuk jangka panjang apa ke depan buat nanti putra-putra saya itu yang saya rasa apa sangat berkesan itu di situ. Jadi tapi juga di periode berjalannya proses itu juga banyak hal yang saya pelajari dari disiplin investasi, nggak boleh belak-belok dari fundamental, terus nggak hanya membaca tren apa. Dan kembali lagi tadi yang bottom line profitabilitas lain-lain harus tetap dimonitor. Oke, baik. Ini kita mau cerita juga nih Mas tentang apa ya mungkin harapannya Mas Ferdian atau impian-impiannya nih apa nih Mas? Kan sekarang juga udah apa punya karir yang bagus, investasi juga semuanya Hmm. sudah bagus banget dan sebagainya. Nah, harapan-harapan atau impiannya Mas Ferdian seperti apa ke depannya? Baik untuk secara Sebenarnya impian saya, pribadi, ya. iya, impian saya sebenarnya pengen memberikan edukasi, biar orang bisa merasakan hal yang sama dengan saya. Jadi mimpi saya banyak orang yang platform investasinya lebih disiplin, fokus ke investasi buat putra-putranya atau putra-putrinya, ataupun buat masa tua mereka. Karena semakin knowledge ini semakin awal diketahui, semakin paham, itu istilahnya compound interest ya, bunga Iya, berbunga. betul. Jadi bisa dapat angka yang apa lebih besar untuk nanti. Dan kalau investasi jangan diserahkan ke orang lain, dikelola sendiri, dianalisa sendiri, itu akan lebih lebih bisa belajar apa ada perjalanannya dibandingkan. Jadi bukan saya tidak merekomendasi apa dengan salah produk-produk investasi yang lain, tapi kalau saya secara pribadi lebih senang kalau kita belajar dari investasi yang kita lakukan. Itu sih sebenarnya. Kalau Kalau itu aja karena kalau untuk yang apa kalau untuk yang lain saya rasa sudah cukup. Saya pengennya lebih banyak memberi manfaat ke orang lain itu yang lebih Oke, bagus. baik. Kalau terus juga kan kesibukan Mas Ferdian nih nggak hanya kerja di Bank Jatim, tapi juga Hmm. sekarang S3 ya Mas Ferdian. Ya, ya, betul. S3, S2 pernah dilalui juga, terus Hmm. suka bola. Nah, hobi-hobinya juga ada. Nah, ini apa yang membuat Mas Ferdian punya passion ya misalnya di pendidikan sampai mengejar S3 dan kemudian Hmm. tadi suka untuk melakukan edukasi itu Hmm. ceritanya gimana sih ininya Iya, kok. memotivasi? Jadi pasti kalau masalah sekolah tuh sangat dipengaruhi oleh orang tua saya. Jadi bapak saya lulusan juga S3, ibu juga apa dosen. Jadi sebenarnya knowledge saya banyak di pendidikan akhirnya yang bagus. Terus kemudian tadi tuh saya ingin punya manfaat dengan nanti saya juga lulus S3 terus ke depan apa saya juga nggak tahu karir saya di perbankan seperti apa, tapi saya ingin memberikan knowledge baik di tentang investasi ataupun tentang ekonomi ya, karena background pendidikan saya di ekonomi, baik ekonomi makro maupun mikro. Jadi saya rasa orang tuh kalau ada apa namanya memberikan knowledge atau memberikan manfaat tuh bisa lebih berkesan ataupun ada legacy ya buat jika satu saat kita sudah mungkin nggak di dunia tapi ada legacy buat di dunia itu. Oke, wah mulia sekali Mas, bagus sekali. Kalau dari segi karir nih, Mas Ferdian kan juga dari investor relation sampai sekarang bisa menduduki posisi direksi ya, kan itu
lompatan yang sangat luar biasa, Mas. Nah, itu Ya. boleh, Mas, mungkin di-share ke kita yang muda-muda menapaki karir bagaimana sampai bisa punya lompatan karir yang sangat bagus Hmm. seperti itu. Jadi kalau di kantor itu kan pasti ada KPI ya, apa atau penilaian kinerja. Ya, berarti saya berusaha untuk di atas pencapaian di atas kinerja itu. Jadi setiap tempat yang saya kerjakan tuh pasti kasih kasih best effort yang utama. Jadi contoh kayak dulu pas di investor relation saya berusaha untuk membangun jaringan baik di analis analis di pasar modal di bursa, dan kemudian kami juga beberapa kali kami dapat Capital Market Award kan. Jadi hanya dua bank saat itu tahun 2014 pas saya masih investor relation itu kalau nggak salah, itu hanya dua emiten yang mendapatkan Capital Market Award itu Bank Mandiri dan Bank Jatim dari 400 emiten. Apa yang kami lakukan? Kami membangun edukasi. Jadi kami itu kalau nggak salah ada 10.000 nasabah baru untuk capital market dan itu membuka di Bank Jatim. Jadi kami membangun literasi edukasi capital market yang size-nya kalau kami bandingkan size kami dengan bank-bank besar ini kan jauh, tapi kami bisa memberikan best effort, itu salah satunya. Terus yang kedua juga pas saya handle sebagai corporate secretary atau humas, kami menjadi kalau nggak salah laporan tahunan kami yang terbaik pada saat itu. Jadi juara satu untuk BPD. Jadi salah satu itu bentuk beberapa pencapaian-pencapaian. Terus kemudian di direktur keuangan saya juga best of the best untuk CFO untuk buku 3. Ya, jadi itu beberapa pencapaian dari eksternal, tapi secara KPI saya berusaha untuk memberikan yang terbaik. Tadi itu kalau bahasa bahasa gampangnya kerja itu harus semangat dan ikhlas. Ikhlas itu kan ukurannya kerja dengan apapun, fokus dan kerjakan yang terbaik. Oke, baik. Kalau itu tipsnya, Mas. Kalau dari segi leadership-nya, Mas Ferdian kan memimpin sekarang punya posisi yang bagus juga, memimpin bahkan satu perusahaan lah, ibaratnya. Hmm. Itu gimana cara Mas Ferdian melakukan leadership-nya, tips-tipsnya gitu? Ya, kalau saya sih ada namanya listening leadership. Ya. Jadi saya lebih senang mendengar masukan-masukan. Jadi memang dua arah dan saya memberikan kesempatan buat teman-teman baik di semua level ya. Kalau ada ide pengembangan apa yang dilakukan, dan itu sifatnya komunikasi seperti ini, saya nggak terlalu yang kaku. Kalau ke ruangan saya pasti duduk-duduknya di bin gitu, duduk-duduk di bawah. Ini nggak yang dan saya nggak memposisikan sebagai pimpinan atau tapi sebagai teman ataupun motivator ya, memberikan semangat mereka sehingga best effort dari mereka juga bisa, karena saya juga pernah di posisi itu. Kalau kita memberikan rasa kenyamanan buat mereka bekerja, otomatis mereka akan melakukan best effort buat corporate ataupun Bank Jatim. Ya. Oke, baik Mas. Inspiratif banget nih. Terus kalau bagi waktunya gimana Mas, sama sekarang kan lagi prepare untuk S3-nya juga, terus masih Iya. bisa hobi. Suka hobinya apa nih Mas? Suka olahraga juga nggak, misalnya main bola gitu atau Iya, dulu sebenarnya kalau pas nggak zaman belum pandemi gitu, saya tiap Jumat sama teman-teman di kantor tuh main volley. Tapi oh kalau di luar itu juga saya main futsal. Jadi kebetulan ketua futsalnya di ketua futsal di Bank Jatim. Jadi kalau yang futsal udah jarang ya. Volley mungkin terakhir tahun lalu. Tapi kalau yang olahraga rutin saat ini ya paling jogging sekali-sekali sepak bola kalau diundang sama beberapa. Tapi harus prokes ya, mungkin iya awalnya swab antigen dulu baru kita main itu dengan beberapa kampus. Dan saya juga hobi bola, kadang-kadang nonton bola sama Chelsea sama ini ya bonek ya Persibaya. bonek ya. Ini Betul, kan Liga 1 baru mulai lagi ya. betul, betul. Jadi itu sih, itu masing-masing ada nilai ada nilai senangnya happinessnya masing-masing Kalau di investasi kalau pas growth ataupun tumbuh, dividendnya tumbuh itu rasanya luar biasa. Kalau non bola itu rasanya kalau timnya bisa bisa Iya, bermain yang terbaik, senang. Dan pasti kualitas betul. time keluarga ya juga penting Uh, minimal hari Sabtu tuh hari keluarga. Kalau hari Minggu gini hari konten ya. Konten, ya channel YouTube-nya nih teman-teman, di subscribe juga nih. Itu. Tapi sebenarnya tujuannya apa? Tujuannya untuk men-sharing knowledge ya apa yang saya peroleh, ilmu saya peroleh, ingin saya sharing, semoga manfaat buat yang nonton itu aja Iya, sebenarnya. pasti bermanfaat. Nah, kalau tadi terkait keluarga juga, terus cara Mas Ferdian kalau selain manage waktu kan juga gimana bisa tetap enjoy Mas menjalani kesibukan-kesibukannya tadi. Investasi udah berat nih mungkin ya, terus ngurus di perbankan yang juga sangat kompleks kan dunianya, terus
masih S3 lagi. Nah itu cara memanage mungkin stresnya atau membawa dirinya tetap bisa enjoy itu gimana tuh Mas Ferdian? Jadi sebenarnya saya pikir itu semua bukan beban. Jadi tadi saya sedang memberikan apa? Berusaha untuk memberikan best effort tadi masing-masing. Kalau yang kayak kuliah, kebetulan lagi saya persiapan untuk apa? Ujian proposal ya. Jadi berusaha untuk sebaik mungkin dan pasti di semua tim kalau tanya di kampus, apa ya di sekolah maupun di bank saya punya tim kan. Jadi saya diskusi sama tim di bank juga ada tim apa? Karena nggak semua bisa kita kerjakan sendiri, pasti harus terus apa perlu bentuk tim dan sharing. Jangan untuk yang hobi pasti eh, kan hari-hari tertentu ya pasti kalau bola pasti hari Sabtu Iya, munculnya Sabtu. pagi, Atau pagi sampai iya. sore saya main sama anak saya main Mobile Oh, Legend main Roblox yang kecil main Minecraft jadi ya nikmati apa hari jadi saya gunakan kualitas waktunya saya gunakan dan main investasi itu nggak ya. apa Mhm. dan Mas Ferdian investasi main game juga ya Mas ya, sorry. masih masih saya main Main game game. saya main Mobile Legend main yang ngajarin anak saya juga eh, pakai marksman pakai marksman jadi kalau yang anak saya yang sekarang lagi hobi main Roblox sama Minecraft yang jadi saya kalau yang itu dampingi kalau itu karena sudah apa agak susah mainnya kalau yang Iya, Minecraft kan bikin bikin gedung bikin iya. bikin apa ya, Oke. itu sih jadi kita bagi kualitas waktunya nikmatin yang penting dinikmatin apa jangan jadiin beban dinikmati setiap proses itu dan memberikan yang terbaik. Yang memberikan terbaik kadang-kadang tuh definisi kita nggak sama dengan orang lain, tapi kita berikan terbaik menurut versi kita. Oke, baik Mas. Ini aku mau tanya lagi nih Mas tentang di saham ya. Kalau strateginya Mas Ferdian misalnya bisa dapat multi bagger atau bisa dapat hasil yang sangat luar biasa tuh kalau dirangkum seperti apa Mas? Yang mungkin boleh Iya, dibagikan untuk sebenarnya teman-teman. kalau yang baru-baru saya itu jarang saya dapat pendapat apa saham pertumbuhan tertinggi karena saya megang sudah lama. Jadi tadi itu passion ya, sabar. Jadi saya bukan orang yang jago memprediksi tiba-tiba hanya 3 tahun naik besar. Enggak, rata-rata yang saya pegang besar tuh rata-rata sudah di atas 10 tahun atau 15 tahun. Jadi memang butuh kesabaran dan alokasi khusus ya untuk itu. Jadi jangan sampai itu digunakan, oh tiba-tiba bulanannya dipakai, akhirnya pas pas butuh bulanannya kita jual saham kita di harga yang murah. Itu jangan sampai terjadi ya, Pak. Jadi rule-nya nomor satu itu apa? Kalau kita mungkin rule-nya sama semua ya. Kalau investasi nggak boleh rugi, jadi nggak ada katanya. Dan posisinya akhirnya saya nggak pernah dulu pernah masih sempat jual beli ya, tapi saat ini saya nggak pernah apa transaksikan trading untuk saham karena tujuannya itu meningkatkan valuasi plus dividennya juga growth di situ. Oke, baik. Wah, banyak banget nih Mas yang kita pelajarin inspirasinya. Iya. Kalau sebelum kita tutup nih Mas Ferdian, apa nih pesan-pesan buat penonton misalnya untuk investasinya, untuk Iya. apa pengembangan karirnya atau untuk Hmm. keluarga dan sebagainya. Untuk yang investasi mungkin pengalaman saya sering diskusi sama teman-teman, Pak saham tuh saya takut Pak. Satu sering itu ya. Kedua, Pak pasti saham itu harus besar. Dua-duanya hal yang salah ya. Satu itu saham nggak perlu besar. Satu lot aja kalau saham Bank Jatim hanya 70.000. Terus kemudian resikonya apa? Orang tempat kita bekerja contoh pasti paham kan tentang Iya. apa? Itu yang sederhana ya. Kalau bekerja di tempat yang lain sektornya minimal paham. Oh sektor ini saya sudah paham. Itu aja yang difokuskan. Nggak perlu semua kita ikutin. Oh lagi hit sekarang saham ini. Nggak perlu. Yang kita pahami saja yang kita fokuskan. Terus kalau buat teman-teman yang pingin apa di pendidikan ya, ya masing-masing kalau kita ngejar manfaat untuk orang banyak ke depan, ya itu pendidikan itu sangat sangat penting apa minimal kita satu membangun jaringan pasti kan nanti ke depan di kampus lain-lain yang kedua juga ilmu kita itu pasti ada manfaatnya setiap ilmu yang kita pelajari itu pasti ada manfaatnya untuk keluarga tetap harus ada waktu ya minimal 1 hari khusus buat apa kalau saya punya istri sama anak-anak itu harus ada 1 hari khusus sih buat mereka ataupun pulang kerja kalau disempatkan apa bermain sebentar ataupun ngobrol chat apa ngobrol sebentar karena kita harus membangun bonding ya dengan keluarga dengan anak itu apa jangan hanya mengejar apa harus ada keseimbangan hanya Iya. mengejar semuanya itu pasti akan nggak kurang ya tapi udah kita semua dijaga keseimbangannya termasuk hobi jangan sampai hobi kita yang kita senang kita itu juga bagian penting untuk merefresh apa pikiran merefresh apa gitu. Dan yang terakhir yang terpenting gaya hidup kalau sudah investasi pendapatan naik
meningkatkan gaya hidup ini sering terjadi. Namanya saya juga kadang-kadang tergoda oleh mobil bagus, tapi itu jangan dulu, fokuskan investasi, bangun portfolio. Kalaupun dikeluarkan mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan yang yang memang itu dikeluarkan seperti kebutuhan sehari-hari. Jadi itu mungkin. Jadi kalau kita disiplin, kembali lagi nggak ada rasa takut dan rasa nggak perlu dana yang besar untuk investasi. Itu cukup dengan disiplin investasi tiap bulan dikumpulkan, ataupun kalau mau mulai dengan sama-samanya dipelajari bulan-bulan tertentu yang biasanya koreksi market itu bisa masuk. Oke, wah ini banyak banget nih kita dapat ilmu-ilmu dan inspirasinya Mas Ferdian, sangat bermanfaat nih. Sama-sama. Ya kita mengucapkan terima kasih banyak ya Mas Ferdian sudah berkenan sharing pengalaman pekerjaan, pendidikan dan semuanya juga. Sukses selalu Mas Ferdian, sehat Sama-sama. selalu buat Sukses juga Ferdian dan keluarganya. Iya. Semoga semuanya dilancarkan ya Mas Ferdian. Amin, amin. Terima Sukses kasih. semuanya. Ya, terima Gentlif kasih ya ya. Mas Ferdian. Ya. Mari, mari.